Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Mail. Kembali ketemu dengan saya di channel EduX Prima. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aljabar. Oke, aljabar yang kita pelajari di sini adalah aljabar yang tentunya yang lebih menarik ya, dengan trik-trik yang lebih asik. Baik, ada beberapa materi atau sifat ya yang kita harus pelajari sebelumnya supaya nanti kita lebih mudah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan aljabar. Nah, yang pertama seperti ini, A tambah B dikuadratkan, maka jadi begini. Ini ada beberapa sampai 7, mungkin bisa dihafal atau nanti lihat polanya. Nah, terus dari sini ada sifat khususnya kita dapatkan seperti berikut ini ya. Jadi yang tadi kita ini dulu, ini tambah ini, sekarang dibalik ya, kita mendapatkan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini juga bisa Anda pelajari. Ini ada dibagi dalam 3 bagian ya, seperti ini. Oke, nah bagaimana penggunaan dari sifat-sifat yang ada ini? Let's go, kita mulai. Oke, jadi ada soal, kita disuruh mencari salah satu faktor dari 17 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3. Apa yang kita lakukan? Pasti bisa ya. Kalau kita cari dulu 17 pangkat 3, terus kita kurang dengan 5 pangkat 3, nanti kita manual kita cari, terus nanti kita faktorkan, bagi-bagi 2, kita pasti dapat. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan sifat itu? Oke, nah begini. Jadi ternyata tadi kita gunakan sifatnya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 seperti ini. Dalam hal ini berarti A nya adalah 17, B nya adalah 5. Sehingga strength kita dapatkan seperti ini. Jadi 17 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3 itu adalah 17 dikurang 5. Ini pangkat 2 tambah 17 kali 5 tambah 5. Nah, ini kan menjumlahkannya nggak terlalu susah gitu ya. Sehingga kita dapatkan 12 kali 3 99. Nah, baru kita dapat kesimpulkan bahwa salah satu faktor dari ini adalah 399. Dan ada juga 12 ya. Nah, dalam hal ini kita gunakan yang 399. Gampang kan? Next, kita perhatikan soal yang kedua. Kita punya X dan Y yang merupakan bilangan positif dan memenuhi seperti ini. Kita disuruh mencari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, boleh nggak dicari X-nya, Y-nya? Boleh, tapi nanti akan menggunakan waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Jadi pertama kita sederhanakan dulu bentuk ini dengan menggunakan sifat-sifat penjumlahan pada pecahan. Kita dapatkan seperti ini. Ya, kita kali silang di bawahnya. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita dapat 2 persamaan. Pertama X tambah Y adalah 4, yang kedua X kali 7. Nah, kita gunakan sifat yang berkaitan dengan ini. Strength ya, X tambah Y ini sama-sama kita kuadratkan jadi begini. Jadi ini kita jabarkan dapat begini, 4 kuadrat 16. Sehingga karena tadi kita punya XY sama dengan 7, tinggal kita jabarkan 2 kali 7 sama dengan 16. Jadi tinggal ini adalah 16 dikurang 14 dapat 2. Oke, gampang kan? Cepat sekali. Nah, soal berikutnya adalah begini. Kita diberikan soal yang lumayan panjang ya, 2020 dikali dengan 2021. Oke, lumayan, bilangnya aja sudah belepotan ya, apalagi mengalihkan gitu ya. Nah, ada Y begini. Nah, oke, cara mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan mengulik ya, atau membuat bentuk ini menjadi bentuk yang lain yang lebih sederhana. Ternyata tren ya, X dan Y ini kita bisa tulis dalam bentuk yang lain seperti ini. Ternyata 20 ini kita bisa menulis dalam 20 ini jadi begini. Ya, jadi karena ada ini kita keluarkan kan tadi sifat pemaktoran ya. Faktornya itu kita ini karena 20 ini bisa begini, sehingga kita bisa keluarkan ini. Nah, tinggal dikalikan seperti ini ya. Ada 2 ini, maka ada 2.000-nya nih. Jangan lupa ada 1. Ini juga sama karena ada 3 lagi yang lain, berarti ada 3.000-nya. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan dia seperti ini. Nah, ternyata kalau kita perhatikan
kita bandingkan X dan Y itu adalah sama. Ya, ini ya sama, ini dengan ini sama. Nah, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Oke, kalau begitu dua buah bilangan yang sama tentu kita kurangkan menjadi 0. Nah, terus sepakatkan apapun hasilnya adalah 0. Menarik sekali ya. Ternyata yang awalnya kita pikir susah dengan mudah dengan kita mengingat sifat tadi bisa dijawab. Baik, berikutnya adalah soalnya. Nah, ini Budi disuruh menyelesaikan bentuk akar seperti ini. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengalihkan seperti yang tadi cara manual, tapi dia mengatakan atau melakukan dengan menjumlahkan 2020 yang ini ditambah dengan kuadrat dari 2021. Pertanyaan, apakah benar jawabannya? Nah, yang kedua, kalau benar jawabannya, apakah bisa itu dipertanggungjawabkan atau bisa digunakan untuk pola yang lain? Let's go, mari kita lihat. Oke, nah kita misalkan ya 2020 dengan X. Nah, kalau ini kita misalkan X, maka yang lain bisa kita kaitkan dengan X. Kan tambah 1, tambah 2, tambah 3. Sehingga bisa bentuknya seperti ini. Nah, dengan aljabar pengaliannya kita kalikan ke dalam sehingga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, sampai nanti yang terakhir X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3 tambah 11X pangkat tambah 6X tambah 1. Ternyata ini bisa kita faktorkan lagi ya. Nah, pemaktorannya nanti bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi juga ya. Sehingga akar dengan pangkat 2 ini bisa kita coret ya, sehingga dapat begini. Oke, nah ini juga ternyata bisa kita sederhanakan lagi bentuknya. Dalam bentuk yang lain, ini yang 3X nya kita pisah ya, 2X tambah X kita uraikan. Sehingga X nya kita pindahkan yang ini ke depan. Nah, ini kita faktorkan jadi begini. Oke, sehingga bisa kita tulis X tambah 1 dikuadratkan. Oke, jadi ini sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. Apa artinya? Oleh karena itu cara mengerjakan Budi sudah benar, artinya 2020 ditambah 2020 tambah 1 atau 2021 dikuadratkan. Oke, menarik sekali ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini. Oke, seorang anak merahasiakan 3 bilangan. Dia hanya memberitahu jumlah dari masing-masing dua bilangan tersebut berturut-turut 28, 36, 44. Nah, sekarang kita disuruh mencari jumlah dari ketiga bilangan tersebut. Oke, nah kalau kita mencari masing-masing bilangan itu kemudian kita jumlahkan, mungkin lumayan panjang. Tapi dengan menggunakan trik, kita langsung ke apa yang ditanya. Tring, ya. Kita misalkan bilangan-bilangan tersebut adalah ABC. Sehingga kalau gitu kita dapatkan jumlahnya 28 begini, 36 begini, 4 begini. Sehingga triknya adalah kita jumlahkan semuanya sehingga kita dapatkan begini. Nah, terus apa yang kita lakukan? Sama ini karena dia 2 ada gitu, masing-masing di variabel ini ada 2, berarti kita bisa keluarkan 2-nya. A tambah B tambah ini tinggal dibagi sama dengan 54. Oke, jadi jumlah ketiga bilangan adalah 54. Menarik sekali, saudara ya. Oke, jadi sebenarnya soal yang tadi awalnya susah, dengan trik kita bisa menyelesaikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan pelajari kembali. Yang suka silakan like, komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.